Selamat sore saudara, kembali Anda bersama kami di Ranah Publik TVRI Yogyakarta, sebuah acara, sebuah program yang akan membahas masalah-masalah yang terjadi di Yogyakarta. Nah, pada sore hari ini pemirsa, kami akan lebih memfokuskan pada permasalahan donor darah. Seperti kita ketahui bahwa ada darah yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Tidak hanya untuk kita sendiri, namun juga setetes darah bisa membantu atau menolong nyawa orang lain. Di 10 tahun terakhir ada peningkatan tentang donor darah sukarela, namun ternyata ini masih ada di batas minimal. Kami ingin mengetahui bagaimanakah di Yogyakarta, bagaimanakah perjalanan setetes darah ini bisa menolong nyawa seseorang dan bagaimanakah peran PMI untuk menggiatkan bagaimana kita untuk menjadi donor darah sukarela dan ketersediaan darah di Yogyakarta. Bersama Ketua PMI Kota Yogyakarta, selamat sore. Selamat sore Mbak Meta, selamat sore para pemirsa TVRI sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa, beliau adalah Ketua PMI Kota Yogyakarta. Pasti sudah tidak asing ya, beliau adalah Irjen Polisi Purnawirawan Dr. Andes RMHK Astana MWSH. Ngomong-ngomong ulang tahun nih Pak kemarin Pak. Kebetulan. Iya, sehat selalu ya Pak ya. Alhamdulillah. Ya. Selanjutnya kami akan memperkenalkan pada Anda juga, beliau adalah teknisi pelayanan darah PMI, Mbak Justina Dian. Selamat sore Mbak Dian. Selamat sore Mbak Meta. Ya, Mbak Dian asli Jogja? Asli Jogja. Asli Jogja. Sudah berkeluarga Mbak? Sampun, sudah. Ya, baik. Kita nanti akan membahas pemirsa bagaimanakah pentingnya donor darah untuk kehidupan manusia. Kita selama ini kan masih awam, donor darah taunya kita donor kemudian langsung saja didonorkan kepada orangnya. Nah, apakah demikian? Bagaimanakah ketersediaannya? Kami akan mengajak Anda terlebih dahulu untuk mengikuti visual berikut ini. Palang Merah Indonesia Kota Yogyakarta terus menggenjot persediaan stok darah di wilayah Kota Yogyakarta untuk mengantisipasi pasang surut pasokan darah. PMI Kota Yogyakarta melayani ribuan kantong darah per bulan untuk mencegah terjadi kelangkaan stok darah. Rata-rata ketersediaan kantong darah di PMI Kota Yogyakarta di kisaran 140 kantong per hari atau sekitar 4.000 kantong darah per bulan dengan jumlah sukarelawan pendonor darah hampir 1.000 orang. Kedepan PMI Kota Yogyakarta terus menggencarkan sosialisasi dan edukasi serta terus menjaga komunikasi dengan keluarga donor agar mereka bisa rutin menyumbangkan darahnya. PMI Kota Yogyakarta juga akan membuka pelayanan donor darah di 14 wilayah kecamatan di Kota Yogyakarta. Program ini diharapkan berdampak positif untuk masyarakat, terutama yang membutuhkan darah dan darahnya bisa terangkat khususnya dari segi kesehatan. Selain meningkatkan kebutuhan stok darah, PMI Kota Yogyakarta terus mengejar sarana prasarana di lingkungan klinik Pratama dengan memindahkan lokasi apotek. Upaya ini dilakukan untuk mendukung pelayanan publik agar masyarakat mudah mengakses. Pentingnya donor darah untuk kehidupan manusia kita bahas di Ranah Publik TVRI Yogyakarta. Kita langsung berbicara dengan Ketua PMI Pak Astana. Boleh kita kasih tahu lagi pemirsa bagaimanakah situasinya PMI saat ini untuk ketersediaan darahnya nih Pak? Ya, kalau PMI Kota Yogyakarta ya sejak 18 Januari 2023 kami punya tugas ya, diperintahkan oleh Ketua PMI DIY untuk mengkoordinir, untuk madegani organisasi Perhimpunan Palang Merah Indonesia Kota Yogyakarta. Ya, karena ada beberapa hal yang perlu kita laksanakan, terutama supaya PMI Kota Yogyakarta ini tetap jalan sebagai mestinya, terutama dalam bidang pelayanan darah. Ya. Nah, banyak beberapa atau permasalahan, ya satu persatu coba kita urai, kita laksanakan. Karena saya terus terang saja bukan latar belakang di situ ya, saya latar belakangnya lain. Namun karena ada tugas ya kami jadi kepo, setiap hari tanya kepada staf bagaimana prosesnya ini. Nah, setelah kami mengetahui, maka pada 1,5 tahun terakhir ini kami mencoba untuk bisa melayani keperluan darah bagi masyarakat Kota Yogyakarta dan sekitarnya, bahkan di luar DIY. Sebagai contoh, pada saat hari libur, ini ada wisatawan atau orang yang sedang berjalan ke sini memerlukan pasokan darah. Nah, ini juga kita siap melayani. Di PMI Kota Yogyakarta ini, ya tadi sudah kita
lihat bersama bahwa rata-rata kami bisa melayani 4.200 sampai 4.500 kantong darah setiap bulan untuk melayani kurang lebih 45 komunitas yang memerlukan darah. Baik rumah sakit, dokter mandiri, klinik HD, kemudian beberapa perorangan maupun dari UDD tetangga, supaya kita bisa konsolidasi. Prinsip saya satu, Palang Merah Indonesia dimanapun itu berada, tidak ada kata kalau dimintain bantuan sumbangan darah, tidak ada. Itu saya punya keinginan seperti itu, obsesi saya seperti itu. Maka kami selalu bekerja sama dengan UDD yang lain. Baik. Nah, untuk menghimpun, ya selama ini kami sudah punya data, yaitu pendonor sukarela. Yang rata-rata tadi sekitar 100 sampai 150 tiap hari itu datang ke markas PMI Kota untuk menyumbangkan darahnya. Dan ini sudah terdata, ya, jadi kita bisa melihat, kita sampaikan bahwa yang tadinya 3 bulan sekali jadwal donor darah, sekarang bisa 2 bulan sekali atau 60 hari. Nah, ini data kita ada. Nah, sehingga kalau memang sudah waktunya, kita ingatkan, sudah waktunya. Nah, nanti telat 1, 2, 3 hari, sudah waktunya. Di samping itu, kami juga bekerja sama dengan seluruh stakeholder yang ada di Kota Yogyakarta dan sekitarnya, wilayah DIY, yaitu baik instansi, kemudian perusahaan, retail, sekolah, kemudian organisasi, kepanitiaan, untuk bisa secara kolektif. Istilah kami mengirimkan mobil unit untuk bisa mengambil. Nah, ini kita tata, kita atur, kita manage. Jangan sampai darah yang ada di Kota Yogyakarta ini kosong. Baik ada 4 golongan itu jangan sampai kita kosong, maka kita manage. Ya, tiap hari pagi itu kita cek mana yang kira-kira sudah kritis, yang stoknya kurang. Nah, ini dikerjakan dulu supaya nanti pada saat diperlukan ini kita bisa melayani. Kemudian donor darah ini yang datang ke markas kami, kami buka jam 8 pagi sampai jam 9 malam untuk bisa melayani. Sedang pelayanan yang memerlukan, kami buka 24 jam. Ada yang jaga, ada yang bisa melayani. Ya, sesuai dengan prosedur, kita ada pengantar untuk keperluan darah golongan apa, kemudian ketentuannya bagaimana, kita layani sebaik mungkin. Baik diambil maupun kita drop, kita antar. Nah, kira-kira begitu. Jadi kita kerjasama dengan seluruh stakeholder yang ada di Kota Yogyakarta ini untuk bisa terus menggelorakan, membantu. Ya, dari kata-kata kita genjot supaya kita bisa darah itu tercukupi. Namun demikian, kami stok ini neraca, jangan sampai berlebih. Oh gitu. Ya, karena kalau berlebih nanti cara penyimpanan kita tidak pas, kemudian expire. Nah, ini kan mubazir, hanya dibuang. Jangan sampai sudah masyarakat nyumbang dengan sukarela. Apa pernah dibuang sih Pak itu? Ya? Pernah dibuang? Ya, kalau memang nggak kepake. Kemudian pada saat disadap nanti ada staf saya ini yang akan menceritakan, kalau disadap itu nanti ada yang tidak aman, baik bagi yang menerima, ya kita nggak kebaik, nggak kita pakai, kita buang. Tadi Pak Hakam mengatakan bahwa 1,5 tahun itu kepo dulu kan Pak? Ya. Nah, 1,5 tahun itu yang kira-kira urgent atau yang paling penting untuk di-manage di PMI. Tentang pengelolaan darah itu yang mana Pak? Yang pertama saya lihat SDM. SDM mana nih? SDM ya khususnya para teknis. Karena ketentuannya ini kita harus Vaskes ini aturan dari Kementerian Kesehatan harus terakreditasi. Nah, kalau terakreditasi maka petugas-petugasnya harus mengikuti aturan. Yang tadinya yang penyadap ini lulusan D1 kita bisa, sekarang wajib D3. Berarti disekolahkan lagi atau gimana ini Pak? Ya, ada yang kita sekolahkan, kita rekrut kembali untuk yang punya spesialis D3. Itu tadi untuk yang tadi teknisi pengambilan darah itu yang D3. Itu yang harus kita, itu yang pertama SDM. Kemudian fasilitas. Peralatan kita ini kan perlu dirawat, perlu dikalibrasi, perlu dicek. Ya, kira-kira yang mana yang paling penting, ini kita ambil dulu. Nah, kemarin itu yang kita agak sedikit mengkhawatirkan yang namanya RC. RC itu saya nggak berani memberikan singkatannya daripada lidah saya keserimpet. RC apa ini Mbak? Refrigerated centrifuge. Nah, Refrigerated centrifuge atau untuk mengolah komponen. untuk mengolah komponen. Itulah yang dia ini saya daripada apa HK ini tahu sebenarnya. Nah, itu sudah agak sedikit, kalau saya katakan ya harusnya 5 tahun fungsinya normal, ini sudah 7 tahun. Ya, nah, kita khawatir sewaktu-waktu ini macet, selesai sudah pelayanan darah kita. Berarti kita tambah. Nah, saya berusaha mengadakan pada akhir 2023
Ya dengan berbagai upaya kami bisa mengadakan membeli. Itu lumayan harganya 1.075 juta rupiah. Sudah datang alatnya pun kami satu yang masih belum pas betul. Ternyata PLN yang ada pada kita harusnya tidak supply, tidak support. Karena apa? Itu alat itu harus pakai 3 fase, padahal kita pakai 1 fase. Nah, saya perlu waktu hampir 3 bulan untuk melaporkan ke PLN menambah 1 fase. Markas PMI Kota Yogyakarta tidak ada yang gunakan 3 fase, jadi kita narik jauh, pasang trafo sendiri, khusus untuk melayani PMI Kota. Terima kasih kepada PLN yang segera menyampaikan. Nah, sementara itu kami mengadakan generator atau genset ya, untuk bisa mengolah itu. Jangan sampai itu kosong, itu yang paling urgent tadi. Oke, nah, kemudian juga fasilitas dalam akreditasi tadi, nah, ruangan, lab, segala macam itu harus sesuai dengan apa yang digariskan dalam aturan itu. Ada kurang lebih 7 atau 9 bab yang harus kita jawab, ada 320 sekian item yang harus kita jawab. Kita standarnya kita selesaikan. Maka hampir 6 bulan lah nih staf itu kita ajak ya sampai melembur, sampai kita buat tim untuk bisa mencukupi ini. Supaya apa? Aman dan nyaman. Nyaman bagi pendonor, nyaman bagi yang menerima donor, dan aman bagi pelaksana, para teknisi tadi. Itu kira-kira yang pertama kali. Aman dan nyaman ya Pak ya. Berarti saya ke Mbak Dian ya. Aman dan nyaman. Nah, ada yang kadang takut Mbak ya, ada isu beberapa waktu lalu, entah itu isu tidak benar ya, katakanlah hoax ya, kemudian membuat orang-orang, saya lihat bahwa pendonor darah sukarela sudah bagus ya, berarti kan itu hoaxnya tidak mempan gitu ya Mbak. Tapi kita boleh jelaskan kepada pemirsa, bagaimana kemudian seorang pendonor darah itu bisa merasa aman dan nyaman untuk mendonor darah khususnya di kota gitu. Untuk pendonor darah sendiri sudah sudah disupport sebelumnya dengan WA biasanya untuk yang sudah waktunya kita ingatkan lewat broadcast. Kemudian sewaktu mendaftar juga nanti ada konsultasi dengan dokter teknis kami. Jadi bagaimana kiat yang aman untuk donor darah. Jadi pendonor sendiri pun tidak merasa takut untuk merasa donor. Kemudian kami juga support untuk manfaat-manfaat donor apa saja yang didapat dari donor tersebut. Nanti kita jelaskan di situ. Orang datang donor pertama kali, kemudian dia bagaimana? Teknisnya? Gitu. Teknisnya nanti yang pertama mendaftar dengan kartu. Kartu boleh diperlihatkan. Ini kartunya ya pemirsa. Ini kartu donor darah. Nanti dengan identitas yang berfoto seperti KTP atau SIM bisa. Kemudian nanti mengisi inform consent, formulir donor. Setelah itu nanti masuk ke seleksi donor. Kemudian ada pemeriksaan anamnesa seperti cek tensi, cek HB, dan kalau sudah lolos kemudian nanti akan masuk ke penyerapan darah sendiri. Kalau untuk kita merasa aman bahwa darah itu tidak terkontaminasi dengan berapa penyakit yang harus kita waspadai kalau untuk donor darah 4 parameter. Nanti ada HBsAg, hepatitis B, kemudian HCV, hepatitis C, sifilis, dan HIV. Lainnya itu nggak perlu? Nanti ada pemeriksaan lanjutan seperti konfirmasi golongan darah dan screening antibody. Kalau selama ini kira-kira ada tidak masyarakat yang kemudian ditolak PMI? Untuk ditolak sebetulnya bukan ditolak, nanti kalau misalnya ada yang reaktif, ada yang ketahuan reaktif, kemudian nanti kita konsulkan ke dokter teknis untuk kemudian nanti diperiksa ulang seperti itu. Mbak, ini ada yang kita baca-baca bahwa kalau untuk wanita atau mungkin juga pria ya, kalau misalnya kita rajin mendonor darah katanya bisa mencegah sel kanker, apakah itu benar? Ya, karena otomatis darah kan diperbarui, seperti itu, diperbarui setiap 120 hari kan umur darah kan berganti. Jadi kita manfaat donor darah itu sebenarnya luar biasa ya. Baik, pemirsa, kami nanti akan kembali lagi dengan masih menyasar bagaimanakah kita prosesnya untuk mendonorkan darah dan bagaimanakah manfaat. Kalau kita selama ini ya untuk kesehatan, tapi kesehatannya seperti apa? Ini luar biasa ternyata. Kami akan hadir kembali, namun sebelumnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti jeda pariwara berikut ini. Kodenya
Anda masih bersama kami pemirsa di Ranah Publik TVRI Yogyakarta. Pentingnya donor darah bagi kesehatan manusia. Kami masih menggarisbawahi aman dan nyaman, Pak Haka. Aman dan nyaman khususnya bagi masyarakat daerah istimewa Yogyakarta. Ini jaminan apa yang Bapak tawarkan kepada masyarakat Yogyakarta? Jadi begini ya, untuk pendonor itu kami mengatakan nyaman dan aman. Itu kami sampai memilih kantong darah itu yang kira-kira para pendonor itu merasa nyaman. Karena kan kalau kita mengikuti kan bermacam-macam merek, bermacam-macam vendor yang menyediakan. Nyaman, aman maksudnya mereka tuh Ya, pada saat disadap, jarumnya itu kalau tumpul kan nggak terasa, rasanya kan ada rasa kan. Iya, Tapi kalau tajam kan nggak kerasa. Nah itu contohnya itu. Kita mengadakan uji coba nanti dengan para petugas teknisi tadi. Aman bagi teknisi itu juga mereka juga bisa aman dalam rangka melaksanakan gitu loh. Jadi kita timbal balik aman dan nyaman dari keduanya itu. Jangan sampai nanti ada dari pendonor itu nanti kapok. Kok jarumnya kok tumpul katanya. Sehingga sakit ya ada terasa gitu. Kalau yang tajam kan langsung segitu masuk kan nggak begitu, diajak ngobrol nggak terasa. Lah itu nyaman. Nah, aman untuk petugasnya itu juga aman, karena ini kan darah, kita kan belum tahu, walaupun tadi sudah di screening, tapi kan masih ada beberapa yang siapa tahu ada kandungan lain. Maka dalam antisipasi saya di kepengurusan saya ini, kami sudah melaksanakan medical check up bagi seluruh petugas, seluruh pegawai yang ada di PMI Kota Yogyakarta. Sampai dengan kami laksanakan vaksinasi hepatitis, ini sudah kedua kali, nanti ketiga kali kan. Ini kami jaga-jaga supaya mereka juga jangan sampai terkontaminasi itu, Nah, kemudian untuk yang menerima nyaman itu cocok. Jangan sampai nanti gatel-gatel lah atau apa kan bisa saja kan. Nah, kami betul-betul ini kita laksanakan betul, maka kami semboyan kami dengan mereka-mereka ini, ayo kita melaksanakan pelayanan prima. Nah, pelayanan prima 3A yang kami laksanakan. Ya, apa itu, Pak? Yang pertama attitude, ya itu sikap kita menghadapi siapapun juga yang ada di situ, terutama para pendonor. Baik. Kemudian kita attention, memberikan perhatian. Ya, jadi jangan sampai kalau kita mau nyoblos itu, mau nyadap istilah nyoblos itu, tangan kanan kiri. Mana? Coba, nah, gitu kan. Itu kan nggak enak itu gitu loh. sekali. Makanya, nah itu saya, Bu, agak sedikit ya Bu, tarik napas ya Bu, nah sebentar Bapak ini banget ya. Sampai segitu itu attention. Nah, actionnya juga seperti itu gitu loh. Ini tanaman betul tadi SDM toh. Jangan sampai itu tadi patah-patah gitu. Nah, kan, jangan sampai seperti itu. Nah, aman dan nyaman itu minimal itu gitu loh. Jadi kita bisa saling pelayanan prima kepada pendonor yang menerima donor yang petugas kami. Gitu loh. Kira-kira jadi memilih reagennya, milih itu juga kan banyak kan yang menawarkan. Kami selalu konsultasi dengan pengurus, mengadakan pleno dengan para pelaksana teknisi supaya mana yang kira-kira bukan keputusan saya. Saya dengan mereka-mereka ini, Pak, kalau ini seperti ini, Pak, yuk kita coba, kita buat berita acara supaya ada buktinya. Oh nggak pas, nah, nanti kita cari yang lain, nggak pas. Ini nah sekarang ini perasaan kami sudah tidak ada komplain, bahkan kenyamanan dari para pendonor itu kalau kita ambil data itu sudah di atas 80% mengatakan nyaman gitu loh. Kan buat statistik itu kan, buat timbal bawah umpan balik. Nah itu sudah gitu 80 sampai 85% itu mengatakan aman Pak, nyaman Pak, gitu. Dan nanti balik lagi, kalau nggak nyaman nggak balik. Nah kehilangan saya nanti. Di WA lagi sibuk, lagi itu ngono loh, Nah gitu. Nah teknis monggo sini. Sebentar Pak, tadi attention. Kemudian kan attitude terus action atau attention terus action. Jadi sikap kita dulu, senyum salam sapa. Kemudian kita perhatian, gitu loh. Bu, hospitality lah ya Pak. Iya, jadi kita harus jalan gitu. Kalau harus gitu nanti selesai kita sampaikan. Berarti kalau saya nggak salah nih Pak, berarti antar PMI, katakanlah antar daerah itu berbeda ya untuk kantongnya, kemudian untuk programnya itu beda. Ya pada umumnya sama, cuma kan kita kan lain koki, lain masakan, gitu. lain itu aja kita kan berusaha gimana caranya kita pelayanan prima itu kita terapkan betul. Saya nggak akan melihat yang lain, makanya kami berusaha untuk supaya
para pendonor sukarela kami nggak pada kabur itu aja. Petugas kami nggak pada ngeluh nanti. Nanti saya tugaskan itu, aduh anak saya sakit nggak masuk, kan saya susah nanti. Saya nggak bisa nyoblos ya, nanti masuk penjara saya kalau nyoblos. Kalau mereka kan dilindungi undang-undang, kalau saya kan nggak. Baik, ya Mbak Dian, kalau misalnya tadi kita lihat angka kepuasan berarti 85%. Berarti berapa sih Mbak yang datang ke pendonor? PMI Kota ya. Iya. Untuk setiap hari minimal 100 donor, bisa sampai 150 donor, tergantung. Datang ke PMI Datang ke Kota. kantor. 100 banyak ya? Banyak. Dan itu memang sukarela atau memang jangan-jangan cuma diingetin aja datang Mbak? Sukarela. Banyak Sukarela karena sekarang kesadaran pendonor sendiri sudah baik ya. Jadi tidak perlu diingat pun, kadang-kadang ada kok udah pegel-pegel gitu. Mereka otomatis datang nanti kalau sudah waktu. Ya nggak nyaman. Nggak nyaman badannya, betul. Oh. Pria, wanita umur berapa sih harusnya untuk Minimal 17 tahun untuk pendonor pemula. Nanti maksimal 60. kita Caca, dari 17 tahun sampai 60 tahun tadi terbanyak di usia berapa ini, Mbak? Usia produktif tentunya ya. Usia 25 tahun sampai 40 tahun. Tapi yang sudah lebih dari 50 tahun pun sudah banyak karena pendonor sukarela yang sudah lama otomatis mereka pun karena sudah nyaman dengan kalau nggak donor kok badannya nggak nyaman. Mereka ada kesadaran sendiri, jadi langsung datang ke kantor untuk donor seperti itu. Ya. Dan bawa teman atau bawa saudara dibawa, diajak suruh lihat. Gitu loh, itulah yang saya senangnya itu. Nanti suruh nyoba. Gitu. Ya, suruh nyoba gitu, gimana orang popo nah gitu. Karena takut ya Pak, biasanya ya Pak? Takut. banyak. Awalnya Kebanyakan takut ya. Oh, jangankan ini ada yang tahu-tahu lo kok pucet. Itu diam saja pingsan, itu pemula biasa gitu. Makanya saya kebijakan kami setiap MU yang kita datang itu pasti ada satu dokter. Jadi kalau ada kegawatan, kedaruratan, dokter lah yang nangani. Kalau saya kan nggak ngerti nanti. Baik. Ya kalau saya mohon maaf itu kalau gitu ya disenggol kakinya ya bangun gitu kan. Kalau ada Pak Haka rasanya nyaman gitu, aman gitu ya. Betul. Mbak Dian, saya tanya, kalau misalnya dalam mengolah darah itu sendiri, kan saya kalau nggak salah saya baca-baca ada 3 ya Mbak, WB, kemudian PRC, kemudian trombosit. Plasma. Itu berapa lama? Ya, tadi alatnya yang 1 miliar itu bukan? Iya betul, refrigerated centrifuge. Jadi untuk pengolahan darah dari awal pengolahan darah sampai bisa keluar itu biasanya minimal 3 jam. 3 jam untuk pengolahan. Nanti misal ada yang uji saring uji cocok serasi di PMI Kota nanti bisa sampai 5 jam. Berarti nggak langsung ditransfusi ya? Tidak bisa, tidak boleh. Jadi harus pemeriksaan dulu, pemeriksaan 4 parameter tadi, hepatitis B, terus hepatitis C, sifilis, kemudian HIV, kemudian lolos itu nanti konfirmasi golongan darah berikut screening antibody pasien donor, kemudian setelah itu nanti pengolahan darah itu dipisahkan dari WB, nanti bisa dari WB sendiri nanti bisa untuk 3 komponen darah. PRC, kemudian trombosit dan plasma, seperti itu. Baik, kita buka lagi kepada pemirsa WB. Apa ini WB? WB itu darah lengkap. Itu jadi untuk? Biasanya untuk kasus-kasus yang perdarahan seperti itu. Berarti dia tidak usah dipisah, langsung bisa diberikan. Itu kayak kecelakaan mungkin ya Mbak? Betul, Apa betul. kemudian persalinan juga? Persalinan bisa, nanti untuk kasus-kasus yang perdarahan kayak operasi sesar, terus ada perdarahan seperti itu bisa langsung transfusi Itu WB. Betul. Ya, Kemudian kemudian dulu tetap. Iya, gitu. harus di screening. PRC? PRC biasanya untuk yang anemia, yang HB-nya turun seperti itu. Kalau yang TC? Trombosit untuk yang trombositopenia khususnya biasanya untuk yang DB, kasus DB atau ITP seperti itu. Oke. Di Jogja itu kita pernah mendapatkan kasus luar biasa untuk DB. Ya. Apakah waktu itu kota pernah kesulitan atau aman-aman aja? Sejauh ini masih aman karena setiap golongan darah kami menyetok minimal 20 kantong untuk persediaan nanti misalnya sewaktu-waktu ada yang membutuhkan, jadi tidak perlu menunggu di proses. Iya, menunggu. Baik. Oke Mbak Dian, saya kan buka ini ada Pak Haka di sini. Ada tidak dari teknisi yang diperlukan? Mumpung ada Pak Haka. Gitu. Kira-kiranya. Peralatan ya. Peralatan. Apa itu Pak? Karena kita kemarin kan kita sudah memasuki akreditasi.
kemudian berprogres untuk CPOB. Mungkin Cara pembuatan obat yang baik. Oh, iya. gitu, Nanti kemudian mungkin perlu adanya alat-alat yang ditambahkan. Monggo Pak Khadijah. Jadi gini ya, kami sudah akreditasi, Ya. yaitu sudah memerlukan supply atau bantuan dukungan beberapa peralatan baik SDM maupun fasilitas peralatan ya, sarana prasarana. Nah, untuk mengarah ke CPUB ini memang ada tambahan-tambahan. Ya. Namun kan kami juga menghitung kemampuan, gitu loh. Nanti kalau peralatan itu masih agak sedikit mahal, ya kita tahan dulu, gitulah. Ya, ngumpul ke dhisik lah. Gitu. Nah, bahkan kita ini dalam rangka pengolahan IPAL. Ya. Kalau kami IPAL yang B3 IPAL tuh, itu yang B3, yang B3. Itu kalau yang lain kan nggak masalah ya. Ya. Nah, yang B3 ini itu rumah nggak mahal kok, hanya 450 juta. Itu mahal Pak. Itu mahal ya. Dan itu harus ada petugasnya. Petugasnya harus nggak mau gratis kan, harus digaji. Kan? Iya, jangan, Berarti Pak. kan saya harus ngitung, Iya. ya, ngitung semuanya. Nah, selama ini kami sudah berjalan, kami kerjasama dengan pihak ketiga. Baik. Nah, pihak ketiga ini hitungannya per kilo itu IPAL itu dihargai Rp11.000. Sehingga kami setiap bulan itu mengeluarkan untuk IPAL saja untuk sampah hijau antara 15 sampai 20 juta untuk bayar itu. Hanya untuk buang itu Yeah, aja ya. karena kami nggak bisa buang sendiri. Kalau hitung-hitung berarti setahun 240. Kalau beli kan 2 tahun kan itu kan. Iya, Tapi kan harus masih gaji, masih kalibrasi, masih segala macam kan ada harus supply listrik segala macam. Nah, kami sementara itu dulu. Ini makanya saya kasih tahu, sabar ya Noh. Nah, saya tetap akan ke sana. Iya, Manajemennya, mekanisme tetap saya itu tadi saya amankan petugasnya gitu kan. Jangan sampai nanti terkontaminasi, Baik, maka baik. kita buat. Tapi peralatan-peralatan yang belum mampu kami mengadakan, ya kita pending dulu, kita hold dulu. Baik. Itu kira-kira. Pak Aka tadi mengatakan tentang manajemen, saya tertarik ini Pak, kalau pemenuhan darah sendiri, kan ada darah golongannya macam-macam, kemudian ada WB, ada TC, ada PRC, tentu harus tepat kan Pak, kan penyimpanan juga katanya terbatas nih Pak, lantas bagaimana Bapak mengatur ini semua? Ya tadi sudah disampaikan oleh Mbak Dian bahwa kita itu minimal, paling tidak ya, bukan minimal, paling tidak setiap golongan, stok tiap hari itu ada 20 yang siap untuk didistribusi. Untuk stok TC. Untuk trombositnya. stok, ya yang semua. Baik. Nah, kemudian untuk yang lain-lain, kami neraca tadi, kami kontrol. Makanya kami mengandalkan dari apa yang datang dari ke markas. Tadi kan kalau 150 Ya. bisa kepakai semua kan hampir 4.000. Baik, ya. gitu loh. Kami potong dulu Pak Aka. Baik pemirsa, sebelumnya kami potong terlebih dahulu acara ini guna mengumandangkan azan maghrib yang berlaku bagi daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankannya. Dan kami mengucapkan juga terima kasih Anda masih bersama kami di Ranah Publik TVRI Yogyakarta. Kami masih membahas tentang donor darah, pentingnya donor darah bagi kehidupan manusia bersama Ketua PMI Kota Yogyakarta. Pak Haka, kita teruskan kembali tadi Pak. Nah, tapi sebelumnya saya boleh potong ya Pak. Ini ada yang kemudian bilang begini Pak, kita ini donor gratis loh. Tapi kalau kenapa kita harus minta darah itu kita bayar loh, gitu gimana Pak Aga? Jadi begini ya, memang anggapan itu seperti itu. Saya jawab dulu sebelumnya yang sebelum saya jawab tadi itu. Ya, jadi di PMI mana saja, di unit donor darah PMI mana saja, itu kita pendonor itu untuk didonorkan kepada orang lain yang anonim. Kita tidak bisa si A ke si B karena kita donor sukarela. Jadi misalkan saya mendonorkan kepada PMI, kepada untuk siapa saya nggak bisa ngatur. Oh gitu. Ya karena kita olah kan kita nggak mungkin kok melacak satu persatu nungguin itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018, salah satu fungsi Palang Merah Indonesia itu sesuai tingkatannya, yaitu memberikan pelayanan darah. Maka kita juga mengikuti aturan pemerintah. Jadi Kemenkes melalui dirjennya itu mengeluarkan satu aturan dalam rangka pengolahan darah. Itu ada namanya biaya penggantian pengolahan darah. Karena kami dalam rangka menyiapkan darah, memang darahnya tadi kan dari pendonor sukarela. Tapi mulai dari kantongnya, kemudian dari reagennya, dari alatnya, dari nyimpen kita harus minimal paling nggak 16 derajat Celcius, berarti kan AC harus hidup terus 24 jam.
operasional segala macam, termasuk para pelaksana-pelaksana tadi itu, maka kita ngikuti aturan sana. Jadi ada 3, saya kasih tahu aja, ada 3 aturan. Kalau yang langsung itu 1 kantong itu mengganti biaya pengolahan darah itu, pengganti pengolahan darah itu 490. Tapi kalau yang minta itu sudah punya bank darah, jadi dia ada beberapa langkah sedikit. Jadi kita tidak full, masih ada alat itu, kita berikan sesuai dengan ketentuan tadi Rp450.000. Sedangkan dropping sesama kita, jadi itu kita memberikan Rp430.000 untuk pengganti itu. Jadi kita juga tidak punya modal dalam rangka untuk menyumbang tadi itu. Paling enggak di atas 300 kalau kita hitung-hitung itu. Ada berapa item dalam rangka kita untuk bisa memperoleh 1 kantong darah. Belum kami juga tadi nyaman tadi memberikan ya kepada para pendonor ini sekedar untuk menyegarkan kembali setelah donor. Itu kan nggak mungkin langsung pulang kan tetap harus kita tempat ke refreshing atau relaksasi. Ya kita siapkan minum, kita siapkan snack, kemudian bawa juga untuk vitaminnya untuk menambah itu, semua itu kita hitung semua. Baik. Nah, tapi kita tidak mencari keuntungan karena kami kemanusiaan, namun juga tetap kita kan harus menyisihkan untuk pemeliharaan aset. Maintenance ya, Pak. Ya, karena aset-aset maintenance itu kan juga untuk kalibrasi. Untuk apa? Untuk kan tetap ada. Gitu. Maka, ya mohon maaf, kita memang seperti itu, kita belum bisa memberikan gratis. Kecuali yang bersangkutan pendonor memerlukan darah, kami berikan istimewa untuk gratis. Sedangkan yang lain, untuk keluarga, ya, kalau dia ada kartu tadi, kita berikan 50%. Untuk bantu. Oh, demikian. Di samping itu ya kalau ada sedikit gangguan kesehatan yang ringan ya, kami punya klinik juga, bisa datang ke klinik kami, pemeriksaan segala macam kita berikan free gitu loh untuk itu. Berarti dengan kartu tersebut itu keuntungannya tadi, boleh saya pinjam, Mas? Boleh. Ya, jadi ada kartu, saya akan memperlihatkan kepada Anda ya pemirsa. Ini kartunya ya, boleh di zoom Mas ya. Ini yang baru yang mana? Yang pink ini ya? Yang pink. Ya, ini ya. Nah ini apabila nanti donor, berarti nanti dia kalau untuk keluarganya di 50%. Iya. Kemudian kalau untuk yang bersangkutan, kemudian untuk berobat free. Ya, dan itu kalau pemuluhan darah juga kita free. Nah, kan dia nyumbangkan kan free. gitu, kita free gitu. Makanya pemirsa jangan sampai Anda tidak menyumbangkan darah ya, tidak mendonor darah karena memang Bapak jangan bawa itu ke sini. Saya nanti kual. Jadi saya tambahkan sedikit. Oh, gimana, Pak? Yang bawa kartu ini, misalkan saya punya kartu, ya. Kemudian ada tetangga, ada teman itu memerlukan darah tergopoh-gopoh. Biasanya kalau darah untuk ada kritis kan tergopoh-gopoh. Iya. Wah ini gimana? Ngasih tahu kita, nanti kita akan bantu, kita kawal sampai segera kita memperoleh pelayanan. Gitu loh. Jadi kita antarkan, kita sampaikan, kita siap untuk melayani 24 jam. 24 gitu, jam. Jadi kita itu bukan apa, kan jelas kita siapa yang ini kan, tolong Mas, aku saya bantu. Saya sekarang ini jadi sering, jadi WA, ya sering kali dapat WA gitu. Aku isyarat dapat darah, oh bisa. Apalagi ada darah-darah yang memang agak susah. Ya itu dia Pak, ya, paling susah apa sih Pak itu? Darah AB yang resus negatif. Ya kalau saya tuh lelucon saya. Gimana Pak? Ya kalau golongan AB kan namanya AB, angel banget. Angel banget. Oh ya, cocok ya Pak ya. Apalagi resus negatif, utang kok negatif. Dan ini kecilnya. Jadi yang penting itu agak susah sehingga kita itu yang punya darah seperti itu. Kita betul-betul kita punya catatan beliau, nomor kontaknya. Sewaktu-waktu kami perlukan untuk yang memerlukan itu segera kita hubungi. Nah ini sudah jalan gitu loh yang sulit. Nah tadi yang umum tadi paling nggak 20%, jangan melebihi, dan kami tidak akan mengikuti apabila ada yang minta pendonor darah yang instansi atau apa tadi pemecahan rekor muri. Saya nggak berani. Kenapa Pak? Ya kalau misalkan minta 2.000, muri pecah rekor, tapi saya nyimpennya di mana? Stoknya Terlalu over. Maka kami konsolidasi. Kami kan punya saudara di sini. Iya. UDD yang ada di kabupaten di kan ada. Dipecah berarti ya Pak? Kami ajak bareng, gitu loh. Kami ajak bareng dan sudah kita laksanakan. Gitu. Jadi ayo bareng-bareng. Ada kosong-kosong. Kadang-kadang isi ya mana yang kosong kita ajak untuk sama-sama supaya kita bisa seiring sejalan. Namanya konsolidasi itu dengan ya sama saudara, sama biskota dilarang saling mendahului kan. Baik. Ya, berarti untuk ngatur ketersediaannya itu ya Pak yang agak-agak bikin deg-degan juga ya Pak ya. Nah waktu puasa kemarin. Gimana Pak? Ya puasa kemarin saya agak sedikit khawatir sampai dengan
Lebaran itu kan Kabarnya menurun itu. ya menurun, tapi permintaan malah naik toh. Nah, kami berusaha untuk menggandeng. Ada salah satu yayasan yang membantu kami itu sampai dapat 450 orang itu. Waktu itu kita laksanakan di satu tempat, jadi kita bisa kemudian ini tiap tahun rutin. Memang saya ajak pada saat puasa. Jadi habis menjelang buka sampai dengan habis tarawih itu mereka antri untuk melaksanakan mendonorkan darahnya untuk kita. Nah inilah makanya yang lain mereka kami pasang CCTV biar di rumah saya bisa ngelihat itu diolah ada enggak stoknya gitu. Gitu. Tiap hari kita membuat pengumuman ya, kita metrik itu kita share ke semua media, kemana-mana, ke grup-grup kita, persediaan darah kita. Ada itu di dalam WA kita ada, jadi supaya tahu oh ada stok ini. Kalau itu baca oh ini kosong, saya telepon, kona kosong, segera diolah untuk cadangan. Baik. Kan janjinya 20 kantong siap, ini kok nggak ada, harus ada. Oh ini kelebihan, hold dulu untuk yang diolah yang ini dulu. Baik. Ya karena saya nggak tahu masalah teknis, saya bisanya manajemen, ya itu yang saya gunakan supaya tetap nyaman dan aman tadi. Iya. Itu Mbak. Kayak ke Mbak Dian, kalau tentang masalah teknisnya penyediaan itu tadi, kira-kira kan 20 ya Mbak ya? Untuk trombosit. Untuk trombosit. Untuk PRC kita kurang lebih 75 kantong. Masih ada. Iya. Untuk WB-nya biasa. WB karena permintaan WB kan sedikit. Jadi sedikit. ya biasanya kita hanya sisihkan 3 kantong per golongan. Karena Statistik biasanya kan iya sedikit. tergantung. Kebanyakan kan untuk kasus-kasus kan HB-nya turun seperti itu. Jadi kalau misalkan pun ada perdarahan nanti biasanya disuplai dengan plasma. Dari 75 kantong itu yang kemudian harus diolah lagi, kritisnya di angka berapa? Kritisnya biasanya minimal 25 kantong. Baru dia diolah lagi. Kalau kita sudah sampai 25 kantong, kemudian kita mengolah lagi. Itu berapa lama untuk mengolahnya itu tadi? Supaya kita masuk ke 75 itu lagi. Oh, 1 kantong biasanya ya untuk ini 3 jam. 1 kantong? Minimal. 3 jam. Ke 1 kantong, 1 kali pengolahan. 1 kali pengolahan 3 jam. Dapat berapa kantong? Kurang lebih nanti untuk pemutaran itu 1 jam. 1 kali pemutaran biasanya per 36 kantong. Jadi nanti dari WB bisa dihasilkan dari trombosit, plasma, dan PRC sendiri. Baik. Gitu. Saya akan tanya lagi ya Mbak, kayak saya masih masih awam sekali. Kepo. Iya, saya kepo Pak. Dari pertama kali masuk ya, ibaratnya kami ini adalah TVRI akan donor darah. 100 orang datang ke PMI. Oke. Kita donor darah langsung semuanya di screening kan Mbak ya? Langsung pada hari yang sama. Oke. Jadi berarti bisa ketahuan dari 100 orang berapa yang boleh, berapa yang enggak. Ya, Iya, yang memenuhi betul. syarat. Iya, kemudian kita Setelah di screening kemudian diolah di pengolahan darah untuk dijadikan komponen tadi. Kemudian nanti masuk langsung ke diolah bagian- apa ditunggu dulu di PMI? ada yang langsung diolah, ada yang ditunggu. Kan giliran dah ngolahnya Nanti kan. kan, kalau iya, nanti karena olah bergiliran. dulu. Alatnya cuma 2 Karena kan gitu. keterbatasan. Oh, gitu. Dua itu Betul. kan. Iya. Iya. Jadi Nanti biasanya kalau sudah lolos di komponen nanti tetap ke produk rilis, nanti dilihat secara visual apakah darah itu layak untuk digunakan atau tidak. oke. Kalau ada yang mengatakan gini Mbak, itu nanti jangan sampai darahnya rusak. Betul. Nah, darah rusak itu seperti apa sih darah rusak? Darah yang rusak itu yang tidak dalam penyimpanan yang benar. Jadi kita dalam mengolah darah itu kan harus aman, harus dan berkualitas. Jadi tidak boleh, penyimpanan pun harus diperhatikan suhunya berapa. Karena setiap komponen darah penyimpanannya berbeda-beda. Seperti PRC harus di suhu 2 sampai 6 derajat, kemudian trombosit harus 22 plus minus 2 derajat, kemudian untuk FFP sendiri harus minus 30 derajat seperti itu. Jadi kalau untuk kerusakan itu sebetulnya dari suhu penyimpanan yang paling beresiko. Jadi Apabila dari PMI kemudian diminta misalnya rumah sakitnya tidak dekat gitu, itu gimana caranya? untuk transport kita tetap rantai dingin, jadi kita usahakan transport seaman-amannya ya. Gitu. Seperti Pakai cool box. Pakai cool box, harus dengan pakai cool box, nanti kemudian dilapisi ice gel gitu. Terus kita usahakan suhunya supaya sama dengan suhu blood bank. Berarti Suhu itu simpannya. sudah dijamin aman. sudah dijamin. Baik, saya ke Pak Haka. Pak, kalau misalnya tentang
pendonor darah. Kita bagaimana caranya? Ini kan harus regenerasi ya Pak ya? Iya kan kalau yang muda-muda ini menurut Pak Haka mereka punya atensi khusus nggak buat donor darah ini? Dilihat dari sekarang. Ya sudah mulai ada. Sudah Jadi mulai. kami bersurat ke sekolah-sekolah yang sudah memenuhi syarat yaitu setingkat SMA sama SMK. Itu kami sudah bersurat untuk mengajak mereka dalam rangka memberikan darahnya. Kita itu. Kemudian juga bahasa Jawa itu tular. Misalkan bapaknya itu pendonor darah itu kadang-kadang anaknya diajak juga. Gitu loh, jadi bawa gitu loh. Nah enak karena itulah yang 1-2. Kalau yang kolektif itu tadi kami menggunakan cara-cara ada kepanitiaan dalam rangka ulang tahun, dalam rangka kegiatan-kegiatan hari besar nasional itu mereka kan ada panitia kan masih muda-muda itu loh. Itu sudah mulai banyak. Pak boleh dibagi cerita nggak sih Pak? Ada nggak sih kira-kira waktu katakanlah kegiatan untuk donor darah berapa ratus orang ternyata tidak bisa digunakan sekian gitu, ada Pak? Ya seringkali kita. Jadi kita itu kalau statistik yang saya ikuti sejak 1,5 tahun saya di sana itu paling tidak itu antara 25-30% itu sering itu tensi tinggi, HB rendah, HB tinggi gitu. Tensi tinggi takut gitu Pak? Ya bukan, nanti ada apa-apa nanti kan kita ada aturannya dari mereka saya kan nggak tahu aturannya nggak boleh kalau tensi tinggi katanya. Kan kalau misalnya waktu Tensi rendah juga nggak boleh. waktu COVID kemarin kan kayak tensi tinggi karena takut kemudian disuruh tunggu dulu. Apa seperti itu apa enggak? Bisa. Iya, bisa. Ya, jadi kalau yang tensi tinggi, karena misalkan ya dia itu baru datang, karena dia rame-rame datang ya kelihatan terkopoh-kopoh, pasti tinggi. Suruh duduk dulu lah 10-15 menit. Nanti baru dicek ulang kalau tensi gitu. Kalau udah mulai syarat, oke. Tapi kalau yang lain kan seperti kemarin, ya kita rame-rame pas Senin atau Kamis. Ya ada yang ingin melaksanakan donor darah puasa Senin Kamis. Nah itu kan kurang air putih. Nah pada umumnya HB-nya katanya tinggi karena ceknya tinggi. Ya dia biasanya bisa, tapi karena puasa ya kita airnya kurang asupan, akhirnya tinggi HB-nya ya kita nggak bisa kan kita turunkan. Harus minum, harus batal dulu kan. Nah ini kan ibadah mereka saya kan berani maksa. Saya sering ngadepi kasus seperti itu. Karena hampir semuanya kalau ada MU kami nongol ya dengan pengurus yang lain itu saya ya yuk rame-rame kita ngelihat gitu kalau ada apa ya sambil ya kita ini tadi tuh banyak tanya biar tahu gitu loh, biar tahu kok Rainto ini gitu loh. Kadang-kadang kan gitu saya kan nggak tahu. Baik. Ya, saya ke Mbak Dian. Mbak Dian, sebenarnya syaratnya apa saja sih kalau kita harus donor darah gitu? Umur minimal 17 tahun. Iya. Kemudian untuk wanita tidak sedang menyusui, tidak sedang hamil, tidak sedang menstruasi. Kemudian berat badan minimal 50. Untuk tensi maksimal 160/100, kemudian untuk minimal 100/70. Tidak sedang minum obat. Minum obat Iya. apapun. Ya, obat-obat tertentu. Kemudian misalnya ada tensi, minum obat salah satu obat gitu masih bisa kalau misal tensinya cukup normal gitu. Tapi kalau sudah minum obat tensi ternyata tensinya tinggi, kami tolak juga. HB-nya juga dicek. HB juga sama. Baik. HB minimal 12,5. Laki-laki juga 17, hampir sama? Sama. Untuk Sama, itu tadi kualifikasi menyusui, hamil sama ya, menstruasi enggak untuk gitu. perempuan. Iya Pak, beda. Nah, sekarang untuk katakanlah di atas 60 60 tahun. tapi dia donor darah dari dulu, masih diperbolehkan? Masih. Masih. Kemarin tadi pagi ada datang yang sudah sepuh karena mau donor darah sudah 78 yosonnya. Wow. Sudah 220 kali. Wow. Masih beliau itu masih rajin untuk donor. Masih bagus darahnya? Masih. Sampai dibilang masih bagus darahnya. Karena ganti Kalau kan darah kan sama sebetulnya ya. Aman Pak gitu. Aman. Karena kan kita kalau sudah semakin umur kan banyak ininya. Kalau semakin tua katanya banyak fungsi-fungsi. Itu saraf ya kalau yang itu. Kalau darah enggak ya Mbak ya. Udara sama sih. Cuman kita kan istilahnya supaya donor pun tetap aman. Kita memperhatikan kalau misalnya yang baru pertama kali donor tapi umurnya sudah di atas 60, supaya menjaga kondisi donor tersebut saja. Tentunya takutnya kalau setelah pos donasi nanti
ada reaksi-reaksi tertentu. Baik, baik. Ya, kami akan hadirkan kembali pertanyaan-pertanyaan tentang seputar donor darah. Nanti masih banyak yang akan saya pertanyakan kepada kedua narasumber. Namun sebelumnya kita ikuti jeda pariwara berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Ranah Publik TVRI Yogyakarta. Pentingnya donor darah bagi kemanusiaan dan juga pentingnya kehidupan. Kami masih bahas di Ranah Publik TVRI Yogyakarta. Saya langsung menuju ke Pak HK. Keselamatan Pak, sekarang saya. Tadi juga sudah para tenaga ahli, sudah di hepatitis, ya ada beberapa. Kemudian keselamatan sendiri untuk bagi pendonornya. Ini bagaimana Pak? Ya, kita selalu komunikasi dengan beliau-beliau itu, ya. Makanya kita tes sebelum, walaupun sudah rutin, setiap mau mendonorkan tuh kita periksa supaya nggak ada gangguan apa-apa. Gitu. Ya, jangan sampai nanti, wah aku udah biasa kok. Namun ketika itu ada sesuatu yang baru kita perhatikan. Kan untuk kesehatan itu kan nggak statis, dinamis, ya temporer. Betul. Nah itulah kita jaga itu temporer. Supaya jangan sampai ya tadi nggak nyaman dan nggak aman gitu untuk siapapun juga yang berkaitan dengan pelaksanaan donor darah tadi. Gitu, kira-kira gitu. Ya, ke Mbak Dia sendiri, kemudian gimana pendekatannya kepada pasien maksud saya kepada pendonor darah untuk dari tenaga ahli sendiri gitu Pak, Mbak? Tentunya dengan menggunakan komunikasi yang efektif. Ya. Gimana tuh? Pengen tahu saya Mbak, komunikasi efektif. Pelayanan donor ya. Misal kami mau menusuk ya tentunya selamat siang Pak. Gitu. Menusuk loh Pak. Ya. Ngeri loh bahasanya. Dengan Bapak siapa, kita tanyakan identitasnya dulu. Kemudian kita tanyakan golongan darahnya apakah sudah sesuai atau belum. Kemudian kita tawarkan mau berkenan tangan kanan atau kiri yang ditusuk, seperti itu. Seperti kata Bapak tadi, nggak boleh kanan apa kiri, gitu kan nggak boleh. Jadi kita yang berusaha supaya donor tersebut nyaman ya ke petugas, karena untuk yang pendonor sendiri pun kalau masih baru nervous pastinya. Jadi senyum harus ramah, harus istilahnya perhatian kita juga harus tertuju pada donor sendiri. Sebagai tenaga pelayanan, ini kemudian dari sekian tahun di PMI gitu, Kota Yogyakarta, ini karena kita sudah terbatas waktu, kira-kira apa yang akan Mbak sampaikan gitu Mbak? Kepada mungkin pemirsa di rumah juga tentang donor darah, bagaimana? Sebaiknya donor darah untuk menjaga kesehatan pendonor sendiri dan darah yang disumbangkan bisa untuk bermanfaat untuk pasien yang membutuhkan. Baik, ya. Pak Haka? Saya hanya singkat aja. Gimana Pak? Jangan takut menjadi pendonor darah, gitu aja. Karena nyaman dan aman kami jamin. Gitu. Gitu aja. Karena selama ini masih takut ya Pak? Ada yang takut kok. Bapak lihat ke saya ini. Oh, ada yang takut kok. Ada yang takut kok. Jadi kalau donor darah itu sebenarnya sangat mudah ya Pak, aman, mudah, kemudian untuk generasi mudanya dong Pak, gimana? Ya itu, terutama itu tadi generasi muda gitu loh ya. Monggo kita ke PMI Kota Yogyakarta kita terima ya, jangan sampai takut. Kita berikan penjelasan nanti, gitu nggak usah takut. Satu tetes darah dapat membantu menyambung nyawa seseorang, itu yang perlu kita perhatikan. Di samping demi kesehatan diri sendiri, juga bisa menyambung nyawa orang lain, ibadah. Baik, ya. Demikian tadi kita sudah bersama-sama mengetahui bahwa donor darah di PMI Kota Yogyakarta ini aman, nyaman, dan juga bisa dilaksanakan sewaktu-waktu, ya. Iya. Sewaktu-waktu. Baik. Dan untuk kepentingan darah 24 jam juga bisa. Kita layani. Demikian tadi perbincangan kami, semoga bermanfaat bagi Anda. Kita berjumpa kembali di Ranah Publik TVRI Yogyakarta edisi mendatang. Terima kasih kembali kepada kedua narasumber kami yang sudah bersedia meluangkan waktunya. Jangan lupa untuk menyaksikan Ranah Publik TVRI Yogyakarta di lain kesempatan. Selamat sore dan sampai jumpa. Selamat sore semua pemirsa.